Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat tanggal 30 Desember 2022 ini dan ujung dari tahun 2022 ini, karena 2 hari lagi kita sudah meninggalkan tahun 2002 ini. Tetap senantiasa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga, mari kita tetap berusaha menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah biimtitsali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtina bin nawahihi, dengan meninggalkan, menjauhi apa yang Allah larang. Maka dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita sekeluarga, beserta istri dan anak turun kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan diselamatkan dari ancaman siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik hakikat waktu. Berbicara tentang waktu, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-'Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran terjemahan, kata wal 'asri itu diterjemahkan dengan demi masa. Ada yang menerjemahkan wal 'asri, sumpah demi waktu asar. Ada apa dengan sumpah demi waktu asar? Maka sesungguhnya dalam 24 jam ini ada siang dan ada malam. Malam itu ditandai dengan mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian antara fajar dengan terbitnya matahari, maka kemudian dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari adalah waktu malam. Waktu siang adalah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari adalah waktu siang. Antara terbit dan tenggelamnya matahari adalah gambaran tentang kehidupan kita. Jika kemudian sebelum matahari terbit ada terbit fajar. Terbit fajar hingga terbitnya matahari adalah waktu di mana kita diwajibkan untuk bangun.
Karena sesungguhnya ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh. Terbitnya fajar sampai terbitnya matahari digambarkan adalah ketika kita sudah masuk dalam alam rahim, alam kandungan ibu kita. Berarti di waktu fajar kita itu adalah tanda kita sudah menampakkan diri untuk lahir ke dunia. Begitu terbit matahari adalah kelahiran kita. Kemudian masuk isyraq, masuk balita adalah duha awal, duha tengah, dan duha akhir. Maka di waktu duha ini, apakah duha awal, duha tengah? Duha awal adalah masa balita kita, duha tengah adalah masa anak-anak kita, dan duha akhir adalah masa remaja kita. Kemudian masuk waktu zuhur adalah waktu dewasa kita. Sampai asar, berarti antara zuhur dan asar adalah waktu produktif kita untuk bekerja. Sementara waktu asar adalah waktu kita sudah masuk usia pensiun sampai kemudian meninggal dunia. Waktu sudah usia di atas 40 tahun sampai meninggal dunia. Maka wal asri, sumpah demi waktu asar, adalah sebuah sumpah Allah, sebuah perhatian kepada manusia. Ketika manusia sudah masuk di usia senja, ketika manusia sudah masuk di usia tua, maka ini tanda sebentar lagi akan tenggelam matahari. Maka apa yang dapat kita petik dengan waktu ketika waktu tenggelam matahari? Ibarat kehidupan di siang hari, pagi belajar, siang hari bekerja, sore tinggal menikmati hasil pekerjaan. Waktu pagi, waktu anak dan remaja berusaha untuk menuntut ilmu. Ketika sudah selesai menuntut ilmu, waktu dewasa tinggal menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Kemudian setelah itu bekerja keras. Maka ketika usia sudah senja, sudah asar, tinggal menikmati hasil pekerjaannya. Maka ketika sudah masuk malam hari, ibarat kita dalam kehidupan ini, malam bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan apapun, mikir utang, mikir masalah, dan mikir yang lain, sehingga tidurnya betul-betul tenang dan nyenyak. Dan inilah yang sesungguhnya buat orang-orang yang beriman. Sekali lagi, buat orang-orang yang beriman, ketika meninggal dunia, maka di alam barzah mengalami ketenangan yang luar biasa. Karena sesungguhnya kita istirahat dari kesibukan kehidupan dunia, itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Maka orang-orang yang ketika meninggal dunia dengan tenang itulah maka dapat merasakan kenikmatan di alam barzah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah Allah mengingatkan sumpah demi waktu asar, Allah mengingatkan kita kembali. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Apa kata merugi itu? Berarti ketika waktu asar tidak mempergunakan kehidupannya ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika meninggalkan waktu asar itu betul-betul rugi, ancaman murka Allah siap menanti. Maka bagaimana ketika kita tidak terancam dengan ancaman oleh Allah? Maka Allah mengeluarkan dari orang-orang yang merugi itu ada 4 golongan. Yang pertama, illalladzi. Illa itu adalah pengecualian. Di ayat kedua itu menunjukkan semua manusia itu merugi. Tapi Allah mengecualikan orang-orang yang tidak merugi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mendustakan Allah dan hari kiamat. Orang-orang yang yakin bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dan wa'amilu sholihat yang kedua, ketika yakin bahwa dunia ladang menuju akhirat, Allah itu ada, surga dan neraka itu ada, alam barzah itu ada, dan hidup di dunia hanya sementara, maka percaya dengan hari kiamat, maka wa'amilu sholihat, dia akan mengukir